Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Anak-anakku, siswa-siswi SD Jabal Nur rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan salah satu dari rukun agama kita, yaitu agama Islam. Bahkan disebutkan dalam hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah wa iqamatis shalah, ya, menegakkan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, salat itu adalah rukun Islam. Karena itu salat adalah penting dan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung ketika Nabi Muhammad sedang Isra Mi'raj. Dan sebagaimana disebutkan dalam penggalan surat An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban seorang mukmin yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu 5 waktu, ya. Yang pertama adalah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang harus kita kerjakan, ya, dengan cara menegakkan aqimus shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat dan artinya tidak hanya sekedar mengerjakan saja, tetapi kita mengerjakan di tepat pada waktunya, ya, mengikuti rukun-rukunnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syarat-syarat sahnya salat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, teman-teman semuanya, siswa-siswi SD Jabal Nur, jangan sampai kita meninggalkan 5 waktu sholat kita, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, misalkan ada pertanyaan dari teman-teman nih, bagaimana kalau misalkan kita kesiangan, Ustadz, subuh misalkan, sholat subuh kok kesiangan, matahari udah terbit, gimana nih? Apakah kita tidak usah mengerjakan? Oh, jangan, kita harus tetap mengerjakan sholat tersebut. Ada sedikit cerita, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan suatu perjalanan pada malam hari, ya, bersama para sahabat. Kemudian ketika mendekati subuh, ya, karena kelelahan, Nabi Muhammad SAW, ya, memerintahkan untuk istirahat semuanya dan memerintahkan Bilal untuk menjaga agar ketika adzan subuh itu Bilal membangunkan dengan kumandang azan. Akan tetapi, ya, qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah yang saat itu sedang menunggu itu tidak kuat menahan kantuknya dan ketiduran. Nabi Muhammad SAW terbangun ketika itu matahari sudah terbit. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membangunkan Bilal bin Rabah untuk mengemandangkan azan dan sholat berjamaah. Jadi tidak ada kata tidak sholat karena kesiangan. Subuh kok bangunnya terlambat karena tidak sengaja, ya, bukan karena sengaja. Kalau sengaja itu menjadi dosa besar. Kalau tidak sengaja, maka segeralah untuk dilaksanakan ketika kita ingat. Nah, pada sholat ini salah satu syarat sahnya sholat adalah berwudu. Bagaimanakah berwudu? Ikuti video selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun untuk yang wudu yang pertama kali, ya, sebagaimana syarat sahnya sholat, yang pertama kali harus kita lakukan ketika wudu itu adalah satu, niat, ya, niat. Nah, bagaimana cara kita berniat? Apakah kita harus mengucapkannya? Tidak, niat itu tidak harus kita mengucapkannya langsung, boleh dalam hati. Dan untuk secara masyhurnya, ketika kita niat untuk wudu itu tidak harus panjang nawaitu dan sebagainya, cukup kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, yaitu kita membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Ya. Telapak tangan itu yang mana? Ini sama ini, ya, sampai pergelangan tangan, dari ujung sampai pergelangan telapak tangan kita, ya, sebanyak 3 kali. Dibasuh dengan menyela-nyelai, ya. Jadi ingat, disela-selai. Karena kalau hanya kita membasuh biasa saja, tidak menyela-nyelai, kadang sela-sela jari ini tidak akan terkenai oleh air. Seperti itu. Menyalakan air jangan terlalu banyak agar tidak membazir.
Kemudian yang ketiga itu adalah kita berkumur-kumur dengan disertai istinsyak dan istinsyar. Apakah istinsyak dan istinsar itu? Istinsyak merupakan memasukkan air ya ke dalam hidung, sedangkan istinsar mengeluarkannya dari hidung. Ya, berkumur-kumur 3 kali, ya, berkumur-kumur disertai istinsyak-istinsar sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, ya, setelah kita selesai berkumur-kumur, membasuh wajah atau membasuh muka. Adapun areanya yang harus kita perhatikan itu adalah ya dari ujung seperti ini sampai bawah, kalau misalkan singkut punya apa? Ya, dagu, bawah dagu seperti ini. Jadi yang dibasuh seperti ini, kemudian seperti ini, ya, dari atas pinggir telinga sampai bawah seperti ini. Itu yang membasuh muka. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah membasuh tangan kanan dulu, ya, dari ujung hingga siku-siku, ya, hingga siku-siku. Artinya semuanya itu harus kena siku-siku sebanyak 3 kali, kanan 3 kali, kemudian kiri juga 3 kali. Kemudian Kemudian setelah itu dilanjut dengan ya tanpa mengambil air, atau misalkan mau ngambil air boleh, tapi langsung dibuang airnya. Kita mengusap kepala. Ingat ya, mengusap kepala sebanyak 1 kali dengan cara ya kita usap ke belakang, kemudian ke depan, langsung disambung dengan mengusap kedua telinga. Dan selanjutnya lagi kita langsung membasuh kaki kita, kanan dan kiri. Kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian kiri sebanyak 3 kali, dari ujung kaki hingga mengenai mata kaki. Setelah selesai, baru kita berdoa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan dulu.
Doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Kalau mau ditambahkan juga boleh, waj'alni min ibadikas shalihin.